Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Kebun Mawar karya Sa'di Shirazi. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembacaan beberapa hikayat pada bab sikap para raja. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat 11. Seorang darwis yang ibadahnya dikabulkan datang ke Baghdad. Hajjaj bin Yusuf mendengar kabar ini. Ia memanggil sang darwis dan berkata, "Berdoalah untuk kemakmuranku." "Ya Tuhan," katanya, "ambillah nyawanya." "Demi Tuhan," katanya, "doa macam apa ini?" "Ini adalah doa untuk kebaikanmu dan untuk kebaikan semua orang beriman," sahutnya. "Oh, kau tiran penindas semua orang. Seberapa lama kau akan bertahan? Apa gunanya kekuasaanmu? Mati adalah lebih baik bagimu daripada menindasku." Hikayat 12. Seorang raja yang zalim bertanya pada seorang ahli tafakkur, "Ibadah macam apa yang terbaik dilakukan?" Ia menjawab, "Bagimu yang terbaik adalah tidur di siang hari sehingga di saat itu kau berhenti membuat resah rakyatmu." Aku melihat seorang raja zalim tidur di siang hari. Aku berkata, "Dia sumber masalah dan lebih baik baginya untuk tidur." Seseorang yang dalam hidupnya begitu jahat sehingga ia lebih baik tidur daripada terjaga adalah seorang yang lebih baik mati. Hikayat 13. Aku mendengar kisah seorang raja yang menghabiskan waktu malamnya untuk berfoya-foya. Dalam kemabukan parah, ia terus-menerus berkata, "Tiada saat terbaik di dunia kecuali saat ini, karena aku tak peduli pada kebaikan atau keburukan atau siapapun." Seorang miskin tidur berbaring di tengah hawa dingin. Ia berkata, "Oh, tak seorang pun di dunia ini seberuntung dirimu. Kuakui kau tak mempedulikan diri sendiri, tapi tidakkah kau pedulikan kami?" Sang raja puas mendengar seruan ini dan ia mengulurkan satu pundi berisi 1000 dinar sambil berkata, "Bentangkan damanmu orang malang." "Dari mana aku punya sarung?" sahutnya, "kalau pakaian pun tak punya." Sang raja jadi makin kasihan pada kondisinya yang malang dan menambahkan jubah sebagai hadiahnya dan ia berikan padanya. Tapi semiskin menghamburkan uang itu dengan cepat dan ia segera kembali. Uang tak bisa beristirahat di tangan orang tak berpunya. Tidak pula kesabaran bertahan di hati seorang pecinta, bagaikan air menghadapi sebuah saringan. Kasus ini dibawa ke hadapan sang raja ketika ia sedang banyak urusan. Sang raja kesal dan marah. Dan itulah kenapa ada ungkapan mereka yang peka dan berpengalaman akan mewaspadai sikap kasar dan kemarahan raja, yang perhatiannya biasa tercurah pada urusan-urusan besar kerajaan dan tak bisa membenarkan diri dirongrong oleh orang rendahan. Hadiah sang raja tak akan jatuh ke tangan mereka yang tak memperhatikan saat terbaik. Sebelum kau temukan saat tepat untuk bicara, jangan kacaukan dirimu dengan bicara tanpa arah. Sang raja berkata, "Usir pengemis lancang tak berguna ini. Ia telah menghamburkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Ia tidak tahu bahwa Baitul Mal dimaksudkan untuk menafkahi fakir miskin dan bukan untuk memberi makan keluarga setan." Orang bodoh yang membakar lilin kamper di siang hari akan segera mendapati dirinya tak punya minyak lampu saat malam.
Salah seorang wazir penasihat berkata, "Paduka, tampaknya lebih bijak jika orang seperti itu kita beri bantuan sedikit demi sedikit, sehingga ia tidak akan membelanjakannya secara boros." Tentang kemarahan dan rasa jijik yang Paduka alami, tidak selayaknya bagi orang mulia seperti Paduka untuk membuat seorang jadi penuh harapan karena amal kebaikan Paduka, namun kemudian jadi terlukai karena mencampakkan segala harapannya. Tak selayaknya pintu dibuka untuk orang tamak, sehingga ketika sudah terbuka ia sukar ditutup kembali. Tak seorang pun melihat para peziarah ke Hijaz yang haus berkumpul di sumur yang dangkal. Tapi ketika ada mata air yang manis, berkumpullah orang-orang, burung, dan semut. Hikayat 14. Salah seorang padishah zaman kuno mengabaikan urusan kerajaan, sehingga membuat tentaranya terus-menerus khawatir. Tentu saja, satu musuh yang kuat kemudian muncul dan semuanya kocar-kacir. Ketika tentara tidak dibayar, ia menolak mengangkat pedang. Salah satu di antara pemberontak itu adalah temanku. Aku mencelanya dengan keras dan berkata, "Sungguh rendah, jahat, dan tak tahu terima kasih orang yang berpaling muka dari majikannya yang lama ketika angin berbalik arah dan mengabaikan kewajiban yang jatuh padanya setelah bertahun-tahun menerima segala kebaikan." Ia berkata, "Jika dalam kemurahan hati kau mau memaafkanku, alangkah bagusnya, karena waktu itu kudaku tak punya makanan dan pakaian kuda telah kugadaikan. Kepada seorang penguasa yang kikir, si tentara tak bisa mengabdi sepenuh hati. Berikanlah emas kepada tentara sehingga akan ia pertaruhkan kepalanya. Jika kau tak memberinya emas, ia akan pergi mengabdi ke tempat lain. Ketika seorang tentara kenyang, ia akan bertarung dengan berani. Tapi jika perutnya kosong, ia akan berani melarikan diri." Hikayat 15. Seorang wazir yang telah dipecat dari jabatannya bergabung dengan kelompok Darwis. Keberkahan kelompok itu berakibat padanya dan ia mengalami ketenangan jiwa. Ketika sang raja kembali menyukainya dan memintanya untuk kembali bertugas, ia tidak menerimanya dan berkata, "Dalam pandangan orang arif, lebih baik mengundurkan diri daripada terus bertugas namun merasa masyghul." Mereka yang duduk di sudut yang aman harus menutup gigi anjing dan mulut manusia. Mereka merobek kertas-kertas dan mematahkan pena dan selamat dari tangan dan lidah para pencela. Sang raja berkata, "Sungguh kita membutuhkan orang yang pantas menjadi penasihat kerajaan." "Yang mulia," kata bekas wazir, "adalah tanda kearifan jika seseorang tak melibatkan diri dalam urusan itu. Humai adalah burung yang paling mulia karena ia menyantap tulang tanpa menyakiti sesama satwa." Seekor serigala ditanya, "Untuk alasan apa kau memilih mengabdi kepada singa?" "Agar aku bisa menyantap sisa-sisa binatang yang ia mangsa," katanya. "Dan di bawah lindungan keperkasaannya, aku hidup aman dari ancaman para musuh. Kini karena kau telah berada dalam bayang perlindungannya," kata mereka, "dan mengakui rasa terima kasihmu padanya, kenapa kau tidak mendekat saja sehingga ia bisa memasukkanmu dalam sekelompok terpilih dan menganggapmu pelayan setia? Kalau begitu aku tidak akan aman dari kemarahannya," ia menyahut. Seorang penganut Majusi bisa menjaga nyala api 100 tahun, tapi jika ia terjatuh sesaat saja, tubuhnya akan terbakar.
Pernah seorang petinggi istana menerima emas dari sang raja, tapi jika hilang maka kepalanya akan ikut hilang. Insan bijak berkata, hati-hatilah pada tabiat para raja yang berubah-ubah, karena kadang sikap terlalu sopan menyebabkan mereka marah, sedangkan di lain waktu sikap kasar seorang justru menyebabkan mereka memberinya sehelai jubah. Juga pernah disebutkan bahwa sifat pandai bergurau seorang petinggi istana akan mereka sukai, namun sifat itu justru mereka benci jika ditampilkan oleh kaum bijak. Pertahankanlah martabat dan posisi, biarkan senda gurau jadi milik para petinggi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.